Baik Pak Jasra, kita kembali lanjutkan perbincangan. Mungkin singkat Pak, bisa berikan pandangan penutup mengenai hal ini, termasuk juga upaya penanganan seperti apa yang tepat bagi para korban, Pak Jasra. Iya, tentu setiap korban berdasarkan pengalaman kita selama ini, situasinya akan dibawa seumur hidupnya. Maka rehabilitasi bagi para korban seksual berlaku panjang, sebagaimana hal mandat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun problemnya undang-undang ini butuh aturan turunan PP dan Perpres ya, sehingga bisa berjalan secara sempurna. Nah yang kedua Mbak Putri, dari pelajaran penanganan kasus kejahatan seksual anak, bila korban tidak tertangani secara baik, maka akan berdampak buruk bagi korban. Mulai dari gangguan perilaku, gangguan jiwa, ya, dan bahkan mereka berhadapan dengan hukum ya. Sehingga memang dampaknya sangat complicated ya, dan oleh sebab itu data yang tersembunyi selama ini harus diungkap ya, dan bahkan mereka ada yang putus sekolah dan seterusnya, dan bahkan mengalami gangguan jiwa. Tentu kita apresiasi berbagai pihak yang telah bergerak, termasuk misalnya di kelurahan sana sudah membuka posko ya, untuk memastikan keamanan dan kenyamanan anak untuk melapor, dan P2 TP2 sudah bergerak berkoordinasi dengan kepolisian. Mudah-mudahan seperti penanganan lintas layanan ini bisa memberikan keadilan bagi korban, baik dari proses hukum maupun rehabilitasi jangka panjang. Jangan sampai selama ini perhatian kita hanya kepada pelaku yang dihukum sekian tahun, tapi bagi korban hanya beberapa pendekatan saja, beberapa bulan saja, sehingga dikembalikan pada orang tua, Mbak Putri. Baik, Mas Reza, singkat saja penutup. Sebetulnya Indonesia sudah punya PP tentang perlindungan khusus. Jadi teman-teman Polres dan juga P2 TP2A Batang silakan buka PP itu untuk menemukan rincian bentuk perlindungan khusus apa yang wajib untuk dilakukan. Saya gunakan kata wajib karena itu bunyi undang-undang. Baik. Yang kedua, karena proses penanganan terhadap korban boleh jadi berlangsung untuk jangka panjang, maka tempo hari kita pernah bicara tentang database khusus pelaku yang harus dibikin terbuka. Sekarang juga penting bahwa negara kita punya database khusus tentang korban yang harus dibikin tertutup, hanya bisa diakses misalnya oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, untuk memastikan bahwa anak-anak ini sampai mereka dewasa nanti, sekiranya mereka membutuhkan pertolongan terkait dengan masalah mereka ini, mereka akan dapat layanan itu secara cuma-cuma sampai seumur hidup mereka. Nah, agar seluruh Indonesia ini, dinas-dinas itu tahu persis siapa saja korban yang harus dapat layanan istimewa ini dalam kurung perlindungan khusus ini, maka silakan negara inisiatif bikin database tertutup yang memuat tentang biodata, foto, dan riwayat pengalaman buruk yang dialami oleh korban sebagai dasar untuk pemberian perlindungan khusus itu. Baik, Mas Reza, terima kasih sudah hadir memberikan pandangannya dan juga catatan ini. Semoga didapatkan tindak lanjut dari pemerintah. Pak Jasra juga terima kasih. Pak Jasra sudah meluangkan waktunya di akhir pekan ini untuk bisa memberikan pandangan mengenai kasus ini. Selamat malam Pak Jasra dan juga Mas Reza. Pemirsa, setelah jeda kami bawa Anda untuk bisa melihat kabar mengenai polisi yang sudah menangkap pelaku perekaman video celana dalam perempuan sesaat lagi.